Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Nehemia pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nehemia pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit?" Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ayat masa renungan hari ini terambil dari Nehemia pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam hati aku berdoa kepada Allah penguasa di surga. Lalu aku berkata kepada raja. Judul renungan kali ini, "Apa yang harus saya katakan?" ditulis oleh Jennifer Benson Schultz. Sahabat ODB, ketika melihat sekotak buku bertuliskan C.S. Lewis di toko buku bekas, saya dihampiri oleh pemilik toko. Ketika kami membahas buku-buku itu, saya bertanya, apakah ia mungkin tertarik dengan iman yang menginspirasi banyak tulisan Lewis? Saya berdoa dalam hati agar diberi tuntunan. Sepotong informasi dari sebuah biografi terbetik dalam ingatan saya. Dan kami pun berdiskusi tentang bagaimana karakter dalam buku C.S. Lewis merujuk kepada Allah. Pada akhirnya saya bersyukur doa singkat tadi telah mengubah arah pembicaraan kami ke hal-hal rohani. Nehemia berhenti sejenak untuk berdoa sebelum percakapan pentingnya dengan Raja Artasasta di Persia. Raja bertanya bagaimana ia dapat membantu Nehemia yang putus asa karena kehancuran Yerusalem. Nehemia adalah hamba raja. Tidak mungkin baginya untuk memohon bantuan. Namun sebenarnya ia butuh bantuan yang sangat besar. Ia ingin memulihkan Yerusalem. Jadi ia berdoa kepada Allah penguasa di surga sebelum mohon diri dari pekerjaannya agar dapat membangun kembali kota itu. Raja merestui, bahkan setuju membantu Nehemia mengatur perjalanan dan menyediakan bahan untuk proyek tersebut. Alkitab mendorong kita dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Termasuk saat kita membutuhkan keberanian, pengendalian diri, dan kepekaan. Berdoa sebelum berbicara berarti memohon Allah memegang kendali atas sikap dan perkataan kita. Bagaimana Dia ingin mengarahkan perkataan Anda hari ini? Tanyakanlah kepadanya dan nantikanlah jawabannya. Sahabat ODB, pola bicara seperti apa yang perlu Anda ubah dan membutuhkan pertolongan Allah? Situasi apa dalam hidup Anda yang paling membutuhkan doa? Ya Bapa, kuserahkan semua perkataanku untuk kemuliaan-Mu. Biarlah perkataanku mengilhami dan menguatkan sesama. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.